Baik, selamat siang semuanya. Selamat berjumpa lagi dengan saya di Siang, mata Pak. kuliah komputasi. Ya, jadi saya akan melanjutkan materi yang sudah diberikan oleh Bu Heni. Kalau boleh tahu, dengan Bu Heni kalian sudah sampai di mana ya? Kemarin membahas eh, Schrödinger, lalu Kimia kuantum, Pak. bagi kelompok Pak kemarin untuk materi yang Ibu Heni berikan. Kami presentasi saja, hanya itu saja. Oke, ya jadi Bu Heni sebenarnya sudah masuk beberapa pengantar. Jadi mulai hari ini kita akan belajar bagaimana pengaplikasian dari eh, sistem komputer terhadap pembelajaran kimia. Dan ada beberapa hal yang atau software yang akan saya bagikan dan kita belajar untuk mata kuliah ini. Jadi selama 8 pertemuan ke depan kita akan belajar eh, bagaimana pengaplikasian komputer dalam ilmu kimia. Ya. Jadi karena ini berhubungan dengan komputer, maka saya berharap masing-masing itu punya perangkat, ya, perangkat laptop seperti itu. Ya, kalau misalnya belum bisa punya sendiri, mungkin pinjam dulu sama teman atau sama saudara seperti itu. Ya, tenang saja, software yang akan saya bagikan itu tidak akan mengganggu pekerjaan atau tools-tools lain yang ada di kalian punya komputer atau komputer pinjaman. Ya, saya bisa pastikan ini aman, jadi tidak akan membuat kerusakan. Ya, mengapa saya bisa berkata demikian? Karena saya sudah pakai ini dari tahun 2014. Seperti itu. Jadi tidak akan ada hal yang mengganggu kinerja komputer. Tapi saran saya kalau bisa Windows yang dipakai itu jangan Windows XP, tapi yang sudah di atas Windows XP. Ya, misalnya Windows 7 atau Windows 8 seperti itu. Paling rendah Windows 7 lah, ya. Seperti itu. Nah, software-softwarenya kapan dibagikan, Pak? Jadi softwarenya itu akan dibagikan nanti pada saat kita memulai materinya. Atau kalau misalnya kalian penasaran, karena sistem perkuliahan kita adalah kus, eh, selain hari ini, jadi mulai minggu depan itu sistemnya jadi sehari kita teori, seharinya kita praktek, sehari teori, sehari praktikum, seperti itu, ya. Terkecuali untuk materi saat ini saya akan buat pengantar. Jadi kira-kira kita ngebayangin dulu, oh kira-kira nanti bapak bikinnya seperti bagaimana, ya. Jadi silahkan kalian eh, mencari bagaimana biar setiap tugas yang saya bisa berikan tuh dapat dikerjakan. Jangka waktu tugasnya nanti akan saya sampaikan ketika saya membagikan modul. Ya. Jadi sekarang kita akan berkomunikasi lewat Google Classroom. Jadi silakan cek Google Classroom kalian. Kalau misalnya saya tidak menyampaikan link atau apapun itu, silahkan dicek Google Classroom-nya. Oke? Okay? Baik, hari ini kita akan masuk ke dalam materi pertama. Jadi materi pertama ini saya hanya akan memberikan sebuah tools, ya, sebuah tools atau sebuah alat atau bagian dari sebuah software yang sudah ada di komputer kita semua, yang mempunyai fungsi untuk membantu kita nanti dalam bekerja, ya.
Jadi ini software ini namanya Pivot, ya. Toolsnya namanya Pivot. Itu sudah ada di kalian punya Microsoft Office yang namanya Excel, ya. Jadi tidak perlu diinstal, di Excel sudah ada. Baik, eh, kalau misalnya kita berbicara mengenai pivot, ya, eh, kira-kira berapa banyak dari kalian yang sudah pernah atau saat ini sedang belajar tentang pivot, atau ada yang pernah dengar tentang pivot selain hari ini? Jadi mungkin waktu SMA ada, atau baru hari ini dengar yang namanya pivot? Kayaknya baru hari ini. Baru hari ini, ya. Baru hari ini, Pak. Oke. Hari ini, Pak. Ya, jadi saya akan buat kalian sedikit pusing dengan perkuliahan, tapi tenang saja, semua pasti akan bisa dilewati. Ini gampang saja materi untuk hari ini. Ya. Nah, sekarang saya akan memberitahu apa itu pivot, ya. Atau nanti di Excel kita sebut, atau sering kita sebut dengan yang namanya pivot table. Dia merupakan alat teknis, ya, untuk membantu perencana dalam melihat data. Ya. Suatu alat teknis yang tujuannya untuk membantu perencana atau orang yang akan melakukan suatu rencana atau suatu survei untuk melihat data. Ya. Mengapa kita belajar pivot table? Ya. Karena kita mau, ya, nanti dalam kalian terjun ke sekolah atau ke dunia kerja, ya, kalian bisa menganalisis suatu data atau suatu keadaan, lalu merencanakan apa yang bisa kalian lakukan terhadap kegiatan atau suatu data itu, ya. Karena sekarang orang beramai-ramai nih, ya, karena tidak bisa keluar untuk mencari uang. Sekarang orang beramai-ramai untuk bermain dengan data, ya. Sehingga kalau kita punya data, kita bisa analisis, maka kita akan bisa membuat perencanaan yang baik. Di mana kita bisa menggunakan pivot table, atau nanti ketika selesai kalian belajar mengenai pivot ini, kalian mau pakai di mana? Ya, di mana saja? Ya, nanti kalau misalnya kalian jadi guru bisa, atau kalian nanti misalnya jadi laboran itu bisa, atau kalian misalnya nanti kerja di mana saja, pivot table nih bisa. Ya, di sektor manapun pivot table nih bisa dipakai. Nah, kenapa saya memberikan pivot table? Ya, pertama, dia mudah dipelajari. Ya, mudah dipelajari. Yang kedua, dia mudah digunakan, dan ini cukup memudahkan dalam mendalami suatu analisis. Ya, nanti di semester 3 atau 5 itu kalian akan belajar mengenai SPSS dengan Pak Jackson. Nah, itu sebenarnya mirip dengan pivot table. Cuma pivot table adalah versi paling sederhananya. Ya, jadi bagaimana kalian mengumpulkan suatu data. Nah, kalau menurut definisinya, ya,
Pivot table itu adalah suatu alat yang membantu untuk merangkum atau menyederhanakan data yang dipunyai, ya, yang sudah terinstal dalam aplikasi, ya. Jadi pivot table adalah suatu alat untuk menyederhanakan atau merangkum atau membuat jadi lebih simple suatu data, ya, yang sudah terinstal dalam aplikasi spreadsheets, ya. Jadi dia ini sebenarnya adalah alat, ya. Nah, dia ada di Microsoft Excel, ada juga di OpenOffice, ada di Lotus, ya, atau di software-software bisnis lainnya. Ya, ini saya ambil sumbernya dari Wikipedia. Nah, materi yang akan kita belajar tentang pivot table ini itu adalah pertama number formatting, sorting, filter, ya, atau menyaring, summary, menyederhanakan, terus ada grouping, mengelompokkan, ada pivot, ya, terus ada memodifikasi, dan nanti kalian silahkan kalau mau melanjutkan formula atau rumus-rumus yang dipakai. Ya, ini sebenarnya kita lagi belajar Excel, tapi bagian kecilnya dari Excel. Nah, sekarang coba kalian buat di kalian punya laptop, ya. Kalian buat di kalian punya laptop tabel seperti ini, ya. Kalian buat di kalian punya laptop tabel seperti ini, ya. Tabel seperti ini. Jadi SD, madrasah ibtidaiyah total, negeri, swasta total. Jadi angka-angkanya nggak usah diisi dulu, ya. Terus tabel kedua SMP, madrasah sanawiyah, negeri, swasta total. Angka-angkanya nggak usah diisi dulu, ya. Oke, coba kalian buat tabel itu di kalian punya laptop. Ya, coba kalau misalnya sekarang ada yang buka laptop, coba buat tabel itu dulu di kalian punya laptop. Nah, di bagian Excel yang saya kasih itu, ya, yang adanya 2000-an data itu. Nah, coba sekarang, ya, kalian mengumpulkan berapa jumlah SD negeri, berapa jumlah SD swasta, terus berapa, ya, madrasah ibtidaiyah, ya, yang negeri punya, dan berapa yang swasta punya, ya. Terus kalian juga coba bagaimana sekarang caranya kalian menentukan berapa jumlah SMP swasta yang terdaftar, terus SMP negeri yang terdaftar, terus madrasah sanawiyah yang terdaftar berapa, yang negeri, yang swasta berapa, ya. Kira-kira kalian bisa memakan waktu berapa menit? Satu jam. Ya.
1 jam, bahkan mungkin lebih dari 1 jam. Terus kalau misalnya pun kita bisa 1 jam, kalau kita bisa 1 jam, itu pun mungkin kita masih lihat bolak-balik, aduh betul tidak ya yang saya bikin ini, apakah betul jumlah SD-nya sekian, jumlah swastanya sekian ya. Ini adalah data yang kalau ini yang saya sudah bikin. Jadi kalau misalnya dari tabel Excel yang saya berikan tuh, kalau saya pakai pivot table, itu ini yang keluar. Tapi kalau misalnya kalian tidak pakai pivot, caranya itu saya tidak tahu berapa banyak. Oke? Nah, terus kalau saya minta lagi dari data yang kalian punya di Excel itu, terus sekarang langsung bikin grafik seperti ini, kita pasti makan waktu yang sangat banyak ya, bahkan lebih dari 1 jam. Bahkan mungkin kadang-kadang muncul error ya, error gimana ya. Tapi semua itu bisa kita permudah sekarang ya. Kita bisa permudah dengan alat bantu yang namanya pivot. Nah, ini juga ada saya memberikan bagaimana kalau misalnya kalian ganti tampilan dengan menampilkan jumlah siswa ya, ini seharusnya jumlah guru per distrik ya, bisa tidak. Nah, seperti itu kita butuh waktu yang banyak ya. Belum lihat kiri kanan, kita centang dan lain sebagainya ya. Tapi dengan pivot table sebentar atau nanti, atau dengan pivot table nanti setelah saya berikan tugas, kalian lihat seberapa cepat kalian bisa membuat tabel dengan data yang begitu banyak, seberapa banyak atau seberapa cepat grafik yang kalian buat dengan pivot table. Nanti setelah kita kuliah atau setelah saya beri tugas baru kita bikin, baru kalian bisa jawab ini. Nah, sekarang kita masuk. Kalian punya data di situ. Ya. Kalian punya data di situ. Ya. Terus, ya ini harusnya kalian di depan kalian itu ada file Excel kalian. Ya, file Excel kalian. Terus kita latihan sekarang bagaimana cara membuat pivot table. Ya. Cara membuatnya, yang pertama, format yang kalian punya tuh kalian buka, terus klik insert ya. Setelah klik insert, lalu kalian klik pivot table ya. Nah, setelah pivot table, kalian lakukan sama seperti yang ada di gambar, lalu klik OK ya. Jadi select a table orange-nya itu table 5, terus new worksheet-nya diaktifkan, lalu oke. Ya. Nah, selanjutnya akan muncul pivot table-nya. Nah, selanjutnya akan muncul pivot table-nya. Nah, dari situ tinggal kalian mau menyusun ya, pivot table-nya mau seperti apa, data apa yang mau kalian munculkan ya. Apakah yang saya tulis seperti ini ya, atau seperti bagaimana, nanti tinggal kalian pilih saja ya. Kalian tinggal pilih saja mau kabupaten, berdasarkan kabupaten, berdasarkan nama, berdasarkan jenis kelamin, berdasarkan status, itu kalian bisa kumpulkan ya. Madrasah ibtidaiyah ada berapa banyak, SD ada berapa banyak ya. Seperti itu. Nanti yang kita centang ini kita tarik kemana? Misalnya kalau kabupaten, ya kabupaten saya tarik ke kotak yang repair filter. Terus status saya tarik di kolom label dan lain sebagainya. Maka nanti kalian perhatikan, kalau yang kabupaten dia muncul seperti yang terlihat. Kalau misalnya statusnya
berarti perhatikan yang saya warnai ya. Jadi kalau kolom labels dia munculnya di mana, kalau report filter munculnya di mana, kalau row table itu munculnya di mana, kalau values itu munculnya di mana. Nanti bisa kalian lihat ya. Nah, selanjutnya kita bisa juga filtrasi atau menyaring data, mengumpulkan datanya. Misalnya kita mau mengumpulkan ya, kita mau mengumpulkan di sini berapa madrasah ibtidaiyah yang dipunyai oleh negeri misalnya, terus berapa SD yang dipunyai oleh negeri. Nah, itu nanti bisa kalian lihat di file setting ya. Kalau summary, kita pilih summary berarti kita akan lihat jumlahnya. Nah, kalau average berarti berapa rata-rata ya, nanti rata-ratanya itu maksudnya kan di situ ada kabupaten kan, di kita punya data Excel itu ada kabupaten, nanti rata-ratanya di situ bisa kelihatan. Oh, di Merauke itu ada berapa, di Jayapura ada berapa, seperti itu ya. Oke. Nah, terus dari pivot table juga ini kita bisa langsung buat pivot chartnya ya, tanpa harus copy paste satu-satu lagi seperti kalau kita buat di Excel ya. Maka dengan mudah kita buat pivot chartnya ya. Kalau misalnya yang tadi kita kerjakan itu atau kalian kerjakan itu belum dipahami, nanti saya akan memberikan bagaimana caranya lagi. Jadi saya akan buat satu video khusus. Jadi saya akan jelaskan situ secara pelan-pelan. Oh, harus seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ya. Jadi tidak perlu khawatir. Itu nanti saya kasih linknya juga di Google Classroom. Atau misalnya kalian mau cari pengolahan data secara pivot, pengolahan data menggunakan pivot table di YouTube juga banyak. Ya, tidak harus dari video yang nanti saya sharing. Ya. Jadi nanti saya akan memberikan praktikum, atau kalian silahkan kerjakan praktikumnya nanti di yang akan saya berikan atau saya bagikan di Google Classroom. Nah, nanti silahkan kalian lihat di situ apa yang harus dikerjakan, berapa lama dikumpul, batasnya jam berapa. Ya. Tidak ada toleransi dalam keterlambatan ya, karena nanti saya akan memberikan waktu yang saya pikir lebih dari cukup untuk mengerjakannya itu. Oke? Baik, ada yang mau bertanya lagi? Tidak ada? Ya, jadi hari ini kita mulai dulu komputasinya. Kita main dulu dengan yang namanya pivot table. Nah, fungsinya untuk apa? Untuk membantu kita menyederhanakan sebuah data agar dapat cepat dianalisis. Ya, karena tadi kalau 2700 data, kalau kita lihat satu-satu pasti ribet. Tapi dengan bantuan pivot tables yang sudah tersedia di Microsoft Excel kita bisa menyederhanakan tabel atau data yang kita punya menjadi lebih gampang kita analisis. Ya. Ini juga nanti sangat membantu kalian kalau kalian sudah berada di dunia kerja, karena saat ini kalau kalian perhatikan banyak orang yang sudah bekerja tapi tidak mempunyai kemampuan. Jadi ketika dikasih data yang banyak, misalnya kalian diminta untuk diperbantukan di kantor desa, kalian punya data nih di Excel, terus diminta ya sekarang kelompokkan berapa jumlah anak-anak yang masuk usia sekolah. Nah, pasti kalau misalnya datanya cuma 15-16 itu gampang.
Tapi kalau misalnya sudah lebih dari 500, kita tinggal naik turun pakai kursor, itu capek. Tapi kalau dengan pivot table, kalian punya data, kalian bisa sederhanakan. Ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sampai di sini. Ya. Nanti silakan dipantau-pantau Google Classroom-nya jika tugas sudah saya berikan. Baik, ini saya anggap saya rekam, jadi nanti saya share juga link rekamannya. Ini juga sebagai absensi kita, ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, selamat sore semua, salam sehat, dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.